Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyuddin dengan nomor induk mahasiswa 12033030078. Di sini saya akan menguraikan materi ilmu negara dari pertemuan ke-9 sampai ke-15. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu negara. Pertama ada asal mula negara bagian kedua dan lenyapnya sebuah negara. Asal mula negara secara historis terdapat ada 4 masa tentang asal mula negara. Pertama, masa teori kekuatan. Oppenheimer berpendapat bahwa negara adalah alat bagian kelompok yang kuat untuk menertibkan masyarakat. Adapun Otto Pangyrick yang percaya bahwa negara dimulai dengan hukum organik, sedangkan Karl Marx berpendapat bahwa sumber negara adalah menindas atau mendisiplinkan masyarakat, terutama kelas bawah ataupun kaum proletar. Ada pula Harlow Jelaski berpandangan bahwa tentang asal-usul negara karena adanya sistem produksi. Yang kedua ada masa positivisme berpandangan bahwa asal mula negara dikarenakan keterpecahan antar masyarakat yang menyebabkan keinginan diadakannya regulasi guna mengatur negara. Yang ketiga ada masa teori modern. Teori ini berpandangan bahwa asal mula suatu negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kumpulan masyarakat sehingga dibutuhkan satu figur atau pimpinan untuk memimpin. Yang keempat ada abad pertengahan. Kebangkitan negara saat itu adalah akibat dari perlakuan yang tidak adil karena negara dikuasai oleh kerajaan yang menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan. Pada periode ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Renaissance sendiri adalah pembaruan pada kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari masa pertengahan menuju ke masa modern. Lalu ada teori lenyapnya negara. Terdapat 4 bagian dalam teori lenyapnya sebuah negara. Pertama ada teori organis. Menurut teori ini, negara itu akan hancur karena perang dan bencana. Situasi ini dapat mengakibatkan kehancuran negara. Ketika ada dana untuk membiayai rekonstruksi setelah terjadinya kejadian tersebut, lalu kalah dalam kontrak perang, maka negara tersebut milik pemenang perang. Kedua ada teori anarkis. Teori kemunduran negara disebabkan oleh pemberontakan yang berasal dari dalam atau dari luar negara itu sendiri serta kegiatan teroris yang biasanya terjadi di luar pemahaman negara. Jika suatu negara tidak dapat membentengi hal tersebut, maka ia akan mengalami kehancuran. Ini menurut teori anarkis. Lalu ada teori Marxis. Teori ini berpandangan bahwa lenyapnya negara disebabkan oleh pemberontakan antara kaum proletariat dan adanya kudeta antara proletariat dan pemodal atau kapitalis. Jika negara tidak dapat mengatasinya, negara tersebut akan hancur. Yang keempat, teori matinya tuannya satu negara atau pimpinan. Ada 2 faktor lenyapnya satu negara dalam teori ini. Yang pertama adalah usia negara karena ketidakmampuan sistem negara untuk bertahan lama dan lain-lain. Yang kedua adalah kehilangan unsur negara yang meliputi hilangnya wilayah, tidak hanya pengakuan dari negara lain. Lalu tentang pertemuan ke-10 yang membahas tentang tujuan dan fungsi negara satu. Negara adalah organisasi di suatu wilayah di mana terdapat rakyat, terdapat pemerintahan yang sah, legal. Pemerintahan ini memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur masyarakat guna mewujudkan kepentingan bersama. Lalu adapun tujuan dan fungsi negara menurut teori ini, yang pertama teori Lawrence berpandangan bahwa tujuan utama dari negara merupakan satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melemahkan serta membodohkan rakyat. Ini menurut teori Lawrence. Lalu ada yang kedua teori Niccolò Machiavelli. Terdapat beberapa aspek menurut teori ini, diantaranya menciptakan ketertiban, menjadi negara adidaya yang kuat, membuat keputusan yang nantinya agar rakyat tunduk terhadap keputusan yang telah dibuat tersebut. Lalu yang ketiga ada teori Dante Alighieri. Menurut teori ini bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Contohnya seperti menciptakan undang-undang yang telah disepakati oleh seluruh dunia guna kepentingan umat manusia bukan pribadi.
Lalu ada dua hal yang menjadi fokus pada teori ini. Yang pertama, negara bertujuan dan berfungsi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Lalu yang kedua, memposisikan agama di bawah kendali memposisikan negara di bawah kendali agama. Lalu yang keempat ada teori John Locke. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dan fungsi negara yaitu sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Negara harus memberikan ruang terhadap masyarakat untuk memenuhi setiap hak yang sudah dimiliki sejak lahir oleh setiap individu yang dimiliki oleh setiap individu serta adil tanpa membeda-bedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Lalu pertemuan ke-11 tentang tujuan dan fungsi negara. Ada teori Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, tujuan dan fungsi negara adalah untuk membebaskan rakyat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Artinya pada teori ini memberikan hak keleluasaan kepada warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya dan aspirasinya. Lalu pendapat Kant ini sesuai dengan zamannya. Itu tatkala terjadi pemujaan terhadap liberalis. Namun teori Kant mulai ditinggalkan karena persaingan bebas ternyata semakin melebar, lalu memunculkan jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin. Lalu para ahli berusaha menyempurnakan teorinya dengan teori negara hukum dalam arti luas atau negara kesejahteraan, welfare state. Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Lalu ada pandangan paham sosialis. Paham sosialis ini memiliki pandangan yang tidak jauh beda dengan teori Immanuel Kant, tetapi paham sosialis ini lebih menekankan pada aspek sosial. Keberadaan negara ini memiliki tujuan dan fungsi bagaimana menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif dan menciptakan nilai-nilai kesamaan yang berkembang di masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi kelas-kelas sosial di antara masyarakat itu sendiri. Sosialisme ini beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu atau perorangan. Fungsi negara adalah mengatur perimbangan agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hidupnya secara layak. Lalu ada pandangan paham liberalis kapitalis. Pandangan paham liberalis kapitalis ini merupakan bentuk antitesis sosialis, serta menghendaki sebuah negara memiliki tujuan dan fungsi bagaimana agar negara ini memberikan keleluasaan, kebebasan sebebas-bebasnya kepada individu yang menghuni negara tersebut. Sehingga pada pandangan ini lebih menekankan pada aspek sosialis. Dalam hal ini bahwa yang kuatlah yang menang, kemudian yang lemah yang kalah. Paham ini digunakan oleh negara Amerika Serikat sebagai negara individualis yang sangat kuat. Lalu ada liberalis klasik. Keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah digaungkan dalam liberalis klasik. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi politik dan kapitalisme ekonomi. Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu ialah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi tetap ada keteraturan dalam ideologi ini, atau dengan kata lain bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Lalu ada pandangan sosial demokrat. Pandangan sosial demokrat ini merupakan bentuk antitesis kapitalis dan ada jaminan kesejahteraan. Jadi negara hadir untuk memberikan kesejahteraan jaminan terhadap masyarakat pada negara itu sendiri, dan bagaimana menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Lanjut ke materi pertemuan yang ke-12 tentang tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, bentuk negara terbagi menjadi tipe dan bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada negara kesatuan, lalu yang kedua ada negara serikat. Dalam negara kesatuan terdapat 4 macam
model. Di antaranya ada vertikal manajemen model, yaitu pemerintahan pusat membangun suatu badan pemerintahan yang berguna untuk mengurus urusan pemerintah di tingkat lokal. Model tersebut digunakan di Inggris dan juga Jepang. Ada yang kedua, Central Representative Model. Dalam model ini ditandai dengan adanya dua badan pemerintahan, yaitu suatu badan atau organ yang didirikan oleh pemerintah lokal yang berfungsi untuk melayani kepentingannya, dan juga suatu badan atau organ yang didirikan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Kedua badan tersebut sejalan dalam menjalankan urusan pemerintah. Model ini dijalankan di negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Lalu ada unification model, yaitu pemerintahan pusat menempatkan seorang pejabat pilihan yang berfungsi menduduki badan administratif yang telah didirikan oleh pemerintah lokal. Model tersebut dilaksanakan di Belanda. Lalu yang terakhir ada mixed model. Dalam model ini ada 3 kategori organ yang melaksanakan wewenang, yaitu yang pertama badan yang didirikan oleh pemerintah lokal, yang kedua perwakilan pemerintah pusat baik dalam distrik maupun pemerintahan provinsi. Lalu yang ketiga ada perwakilan organ pemerintah pusat di daerah. Model ini dijalankan di Prancis. Lalu ada negara serikat. Negara serikat ini berarti diambil negara serikat atau federal berasal dari bahasa Latin fedus yang berarti perjanjian. Kata ini menggambarkan ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melakukan kerjasama, khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu harus saling menguntungkan di antara satu dan lain yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Akan tetapi masing-masing pihak harus menaati perjanjian tersebut. Muriam Widiarjo sendiri berpendapat untuk membentuk negara federal harus dipenuhi 2 syarat. Yang pertama, adanya sebuah perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua, adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Jika ikatan itu dilakukan secara penuh, maka bukan negara federal, tetapi itu merupakan negara kesatuan. Nah, adapun ciri-ciri dalam negara federal ialah yang pertama, suatu wilayah negara itu terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua, ada kedaulatan ganda, di mana masing-masing antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara yang punya otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Nah, dalam hubungan yang bersifat koordinatif ini, maka ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada masing-masing pihak yang memiliki kewenangan yang bersifat eksklusif. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki susunan pemerintahan. Yang ketiga, masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan perpajakan. Yang keempat, kebutuhan untuk kerjasama di antara masing-masing pihak sangat sedikit. Lalu materi pada pertemuan yang ke-13 yang membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Terdapat 4 aspek dalam bentuk dan sistem pemerintahan, diantaranya pertama, autokrasi. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu atau sedikit orang, tetapi walaupun sedikit, dia memiliki power atau kekuatan dan kendali yang sangat kuat yang dapat mengendalikan negara. Contohnya seperti Partai Portugal. Yang kedua, ada oligarki. Oligarki ialah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dicekal secara efektif oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat yang dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Sistem oligarki sendiri memberikan dampak yang cukup buruk untuk keberlangsungan suatu negara karena menciptakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan akan menjadi cadas untuk keberlangsungan suatu negara. Yang ketiga, ada monarki. Monarki adalah jenis pemerintahan di mana raja adalah kepala negaranya. Sistem monarki atau kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Gardner berkata, setiap pemerintahan yang di dalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seorang tanpa melihat pada sumber sifat-sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya, maka itulah monarki.
Oleh karenanya monarki lebih kepada tunggal, yang dimana jika diukur dengan autokrasi yang mempunyai pembantu-pembantunya ataupun penasihat-penasihatnya yang memang memiliki sebuah kewenangan untuk mengendalikan negara tersebut, dan oleh itu pula monarki ini dia memakai sistem kerajaan. Lalu yang keempat ada republik. Pemerintahan republik ini adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari atau dipilih oleh rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Di Indonesia sendiri masa jabatannya ialah 5 tahun. Maka republik ialah sebuah bentuk pemerintahan yang dikehendaki akan dan dikendalikan oleh masyarakat secara banyak. Maka republik ialah sebuah bentuk pemerintahan yang dikehendaki dan dikendalikan oleh masyarakat secara banyak. Jika kita melihat dari siklus teorinya, maka dapat ditemukan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, monarki. Monarki memiliki ciri kekuasaan dipegang satu orang dan memiliki sebuah kepentingan di dalamnya. Yang kedua, okhlorasi. Okhlorasi memiliki ciri masing-masing orang ingin mengatur serta memerintah secara bebas. Ketiga, demokrasi. Demokrasi memiliki ciri pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, yang diutamakan yaitu kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Lalu yang keempat ada oligarki. Oligarki memiliki ciri kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan juga memiliki sebuah kepentingan. Yang kelima ada aristokrasi. Aristokrasi memiliki ciri kekuasaan yang dipegang oleh beberapa orang serta memiliki sebuah kepentingan. Namun dalam aristokrasi ini bersifat profesional bila dibandingkan dengan oligarki. Yang keenam ada tirani. Tirani memiliki ciri diperintah oleh satu orang, yang dimana dia akan bersikap sewenang-wenang dan tentu hal itu sangat jelek karena dia bertindak atas kehendaknya dan tentunya menyalahgunakan kekuasaannya. Pengertian sistem pemerintahan menurut Mahfud MD yakni sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Lalu sistem pemerintahan terbagi dua, diantaranya presidensial dan parlementer. Ada beberapa indikator dalam sistem pemerintahan presidensial, diantaranya yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Lalu yang kedua, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Ketiga ada parlementer. Yang kedua ada parlementer. Berikut adalah beberapa indikator sistem pemerintahan parlementer, diantaranya yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang keempat, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bertanggung jawab pada parlemen. Lanjut materi pada pertemuan ke-14 perihal tentang negara autokrasi dan negara demokrasi modern. Autokrasi ialah sistem pemerintahan di mana dipegang oleh satu orang atau seorang autokrat yang menjadi pemegang dari kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Perannya pun tidak terbatas dan absolut serta tidak tunduk oleh batasan hukum atau legislatif. Adapun terkait demokrasi, demokrasi berbeda dengan autokrasi. Demokrasi merupakan kebalikan dari autokrasi. Autokrasi dipegang oleh satu orang, sedangkan demokrasi dikenal dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada beberapa indikator dari autokrasi modern dan demokrasi modern, diantaranya ialah yang pertama autokrasi modern. Pertama ada sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, menganggap sebagai sebuah kesatuan yang memiliki dasar-dasar hidup serta kehidupan dan memiliki kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Yang kelima, eksekutif yang menjadi dominan. Walaupun bersifat tunggal dalam pengendalian kekuasaan, tapi masih bisa dibilang profesional. Berbeda dengan sistem kerajaan atau bisa disebut juga monarki. Adapun negara yang menganut sistem ini ialah fasisme Italia, nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Lalu demokrasi modern. Demokrasi modern memiliki ciri-cirinya yang pertama sistem multipartai
kedua penyelenggaraan kekuasaan, yang ketiga kumpulan atau kesatuan dari para individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peran yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kekuasaan negara. Yang keempat, rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Kelima, undang-undang dominan. Adapun negara yang menganut demokrasi ini, demokrasi modern ini ialah Indonesia. Lanjut materi pada pertemuan ke-15 yang membahas tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Ada pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Teori ini berasal dari Maurice Duperger. Terdapat 3 metode dalam membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa sebuah negara tersebut. Di antaranya ialah pertama, secara langsung. Mekanisme dari teori ini ialah pemilihan para penguasa, lalu masyarakat yang menentukan pembagian kekuasaan dan kontrol yurisdiksional. Yang kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Di sini masyarakat yang memiliki peran penuh untuk mengendalikan pembatasan kekuasaan terhadap penguasaan tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Lalu ada trias politikal. Trias politika ini sudah hadir pada abad ke-16 yang lahir di Perancis, dan terdapat 5 fungsi dalam pembagian kekuasaan. Di antaranya yang pertama, fungsi diplomat atau melindungi, fungsi defense pertahanan, fungsi finansial dari segi ekonomi keuangan, yang keempat fungsi justice keadilan, yang kelima ada fungsi polis keamanan. Adapun kemudian diperjelas oleh John Locke yang diantaranya ada fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif dalam trias politika. Lalu yang diperjelas oleh muridnya John Locke ialah Montesquieu dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Law. Dia membagi kekuasaan itu menjadi tiga hal. Itu yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Adapun indikator-indikator dalam trias politika ialah yang pertama eksekutif. Eksekutif merupakan kekuasaan, dia berwenang membuat undang-undang dalam perizinan baru, sering disebut dengan rule making function. Lalu ada presiden dan satuan kerja pemerintah. Yang kedua ada legislatif. Legislatif memiliki wewenang melaksanakan undang-undang atau rule application function. Legislatif ini memiliki hubungan kerja dengan eksekutif untuk membuat undang-undang. Contohnya ialah DPR. Lalu ada yudikatif. Yudikatif ialah yang menjadi orang yang mengadili atas pelanggaran undang-undang yang telah dibuat tersebut, atau rule adjudication function. Contohnya ialah lembaga kehakiman, baik Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Dan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.